Hai semuanya, perkenalkan aku Tirsa Duyanti, mahasiswa profesi Dietitian, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman, yuk kita cari tahu info apa aja yang lagi hangat diperbincangkan tentang gizi. Kira-kira apa aja ya? Nah, salah satunya yaitu kebotakan dini atau kerontokan yang disebabkan kekurangan zinc. Bener nggak ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya, kebotakan dini atau kerontokan rambut yang berlebihan disebabkan karena apa? Yuk kita bahas. Nah, kebotakan dini atau kerontokan pada rambut yang berlebihan itu banyak penyebabnya. Salah satunya sendiri yaitu kekurangan nutrisi, vitamin dan juga mineral seperti zinc, vitamin B dan juga protein. Nah, ada juga faktor stres, kurang tidur, faktor usia, faktor genetik, dan juga buat teman-teman yang sering styling rambut dengan menggunakan produk kimia yang terlalu sering, itu juga bisa loh menyebabkan kerontokan rambut. Nah, teman-teman kan juga pasti pernah dengar ya, zinc. Zinc itu apa sih sebenarnya? Zinc itu kalau dalam bahasa Indonesia atau seng, sebuah elemen mikro yang penting bagi tubuh manusia dan merupakan mikronutrien esensial dan merupakan elemen terbanyak kedua yang didistribusikan oleh tubuh setelah besi. Nah, apa aja sih manfaat zinc? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Menurut penelitian HIBA pada International Journal of Chemical Research and Development 2024, zinc mendukung produksi keratin, protein utama di dalam rambut. Dan tanpa zinc yang cukup, produksi keratin akan mengganggu, sehingga rambut menjadi lebih rapuh dan juga mudah rontok, yang teman-teman juga mungkin pernah mengalaminya. Zinc juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan hormon, termasuk hormon yang terkait dengan kerontokan rambut seperti testosteron. Zinc juga untuk berperan dalam regenerasi sel, yang penting untuk pertumbuhan folikel rambut yang sehat. Dan kekurangan zinc dapat menyebabkan rambut menjadi lebih lemah dan juga rontok, yaitu bisa menyebabkan worst case-nya adalah kebotakan dini. Zinc sendiri membantu mengendalikan produksi sebum di dalam kulit kepala sehingga dapat mencegah kulit kepala tidak menjadi terlalu kering dan juga terlalu berminyak. Zinc juga berperan sebagai antioksidan bagi rambut, yaitu yang sifatnya antiinflamasi sehingga mengurangi peradangan pada kulit kepala yang menyebabkan kebotakan dini pada rambut. Menurut International Journal of Molecular Science tentang zinc dalam fungsi kekebalan tubuh 2017, kekurangan zinc pada orang dewasa dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena zinc berperan sebagai fungsi penting dalam tubuh seperti menjaga kekebalan tubuh dan juga mempercepat penyembuhan luka. Dan kekurangan zinc sendiri dapat melampahkan sel-sel kekebalan tubuh kita dan rentan terkena infeksi seperti pilek, flu, dan penyakit lainnya. Zinc juga berperan penting dalam pembentukan kolagen dan juga pembelahan sel karena dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan luka kita. Nah, kalau kekurangan zinc, ciri-cirinya kayak gimana ya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, kekurangan zinc itu ciri-cirinya timbulnya ruam pada kulit tangan dan juga muka. Zinc juga berperan dalam mengatur nafsu makan kita dan juga berperan untuk menjaga fungsi sistem saraf pada tubuh kita. Dan kekurangan zinc dapat meningkatkan resiko gangguan kognitif yang berkepanjangan. Dan kekurangan zinc kronis dapat menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Nah, kira-kira bahan makanan apa aja sih yang mengandung banyak zinc? Nah, makanan yang mengandung zinc utamanya sering ada di daging merah atau daging dari protein hewani. Contohnya apa aja? Nah, contohnya ada daging sapi. Daging sapi sendiri di dalam 100 gram daging sapi mengandung 7 mg zinc. Dan di dalam sarden terdapat 3 mg zinc dalam 100 gram ya. Terus ada kepiting dan juga lobster. Teman-teman ada yang suka makan kepiting dan lobster nggak? Nah, di dalam kepiting dan lobster dalam 100 gramnya mengandung sekitar 6,5 mg zinc.
Nah, kalau yang teman-teman sering makan seperti daging ayam, terutama bagian pahanya, mengandung 1 mg zinc per 100 gramnya. Kacang-kacangan nih, ada kacang almond dan juga kacang mente yang terdapat 2 mg zinc per 28 gramnya. Nah, kalau susu sendiri, terutama susu sapi, mengandung 1 mg zinc per 250 ml atau 1 gelas. Telur ayam yang biasa kita makan mengandung 1 mg zinc per 1 telur besar atau 60 gram. Nah, kira-kira dari teman-teman udah sering makan makanan yang mengandung zinc belum ya? Zinc, kira-kira makanan apa saja sih yang sering kita temui dan juga mengandung banyak zinc? Tempe, tahu? Ada nggak ya di dalam tempe tahu? Ada dong, di dalam tempe dan tahu juga terdapat zinc karena tempe dan tahu berasal dari kacang kedelai. Ada juga seperti sereal, yogurt, roti gandum, snack bar, dan juga daging-daging olahan yang dimasak menjadi dendeng, rendang. Lalu juga ada ikan tuna dan susu formula juga ada yang mengandung zinc. Buat teman-teman vegetarian, asupan zinc ini lebih sering ditemui di sumber lauk hewani. Nah, teman-teman juga bisa mengkonsumsi tambahan zinc dari suplemen yang bisa dikonsultasikan ke dokter ataupun ahli gizi terlebih dahulu. Kira-kira berapa sih kebutuhan zinc yang diperlukan untuk orang dewasa? Nah, untuk pria dewasa sebanyak 11 mg per hari dan untuk wanita dewasa 8 mg per hari. Nah, kalau remaja di usia 14-18 tahun, yang pria 11 mg per hari dan yang remaja wanita 9 mg per hari. Nah, solusinya apa sih kalau kita kekurangan zinc? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya? Ya betul, yang pertama adalah konsumsi makanan yang mengandung zinc, yaitu untuk mencukupi asupan harian kebutuhan zinc setiap harinya. Nah, konsumsi suplemen zinc itu bisa menjadi solusi, namun tidak direkomendasikan jika kalian tanpa mengonsultasikan dengan dokter dan juga ahli gizi karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita, termasuk mengganggu penyerapan mineral lainnya seperti tembaga. Jika teman-teman sering mengkonsumsi sumber zinc nabati dengan teknik pengolahan direndam atau difermentasi pada kacang-kacangan atau biji-bijian, itu dapat membantu menurunkan kandungan fitat dan dapat menghambat penyerapan zinc. Nah, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak fitat seperti produk olahan berbasis biji-bijian olahan atau mengkombinasikan dengan makanan tinggi vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zinc. Kalau teman-teman merasa kekurangan zinc, segera konsultasikan ke dokter atau ahli gizi ya. Jaga pola makan yang baik dan juga gaya hidup yang baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa nanti.